dijelaskan apa enggak? Udah tahu cara nanggepinnya. Ini yang siapa dulu ya? Kezia. Yang kemarin terakhir sekarang duluan gitu ya? Yang tidak diketahui bapaknya. India bukan? Ya India tetap. Tapi apa anakmu yang hidup? Enggak tutupi bantu. Lah iya iki ya ditutupi. Berdoa ya, Mbak. Siapa? Kezia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Kezia. 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 Assalamualaikum. Apa lagi? Ini lo maaf lah Kezia. Di kosok mamaning ya. Kau usah pegang-pegang. Ini lo mamamu nyari kamu lagi. Assalamualaikum Kezia. Aku Nggak. minta maaf ya. Nah, Tetap nggak mau. Ayo ngomong pancet-macet aja. Kezia. Kezia. Aku minta maaf ya nak. Nanti aku sambung lagi ya nak. Kezia. Mamamu merayu-rayu terus. Iya, iya. Kasihan Kezia. Merayu-rayu. Biar Kezia sayang lagi. Biar Kezia mau lagi. Biarin ya. Kezia tenang ya. Gak bisa tenang. Mudah-mudahan nanti bisa tenang. Mama nih doakan ya nak ya. Kenapa? Kezia tadi ngapain? Setiap hari kau begini terus. Setiap hari tidur-tiduran ini terus. Aku tiduran bukan karena keinginanku, tapi emang aku nggak bisa gerak. Karena nggak bisa gerak. Mudah-mudahan nanti banyak doa bisa gerak ya. Coba Mama Ning ceritain kalau sudah begini perasaan Desa gimana? Nggak bisa diceritakan. Nggak bisa diceritakan. Desa selalu sedih setiap hari. Sepertinya aku tidak bisa memaafkan sampai kapan. Itu hakmu Kezia karena kamu tersiksa. Kehidupanku dirampas. Nyawaku dirampas. Aku gak salah apa-apa. Itu keserakahan orang tuamu. Dari begitu banyak wanita, kenapa harus dia yang jadi orang tua? Menyesal ya kamu ya jadi anaknya ya. Bukan menyesal, tapi menyedihkan. Menyedihkan.
Kesia yang sabar ya. Kadang aku berpikir, Gimana? katanya Tuhan adil, Terus? tapi anak kecil sepertiku dari lahir saja seperti tidak adil. Kalau adil seharusnya semua anak bisa dilahirkan, semua anak dalam pernikahan. Kadang aku bingung, katanya Tuhan adil, tapi aku merasa tidak diadili. Kan? Aku tidak mendapatkan kebahagiaan sedikit. Kan? Orang tua tidak ada ikatan pernikahan. Kesia yang sabar Tapi ya. aku yang jadi korbannya. Katanya Maha Adil, lalu keadilan untukku yang mana? Keadilan itu diadili bagi anak orang yang diadili. Lah kamu kan orang tuamu korban seperti itu. Kesia yang jadi korbannya. Kesia jangan sedih ya. Sudah sedih. Selalu sedih setiap hari. Sama Mama Neng ya sayang. Tidak mau. Mama Neng kan, Bisa pegang. iya Mama Neng kan bukan mamamu, tapi Mama Neng baik sama kamu. Gak ada yang baik. Kenapa nggak ada yang baik? Gak ada. Tidak ada yang melakukan sesuatu benar-benar tulus. Gak ada manusia yang dia rela benar-benar tulus. Tidak ada. Orang tua memberi anaknya pasti berniat agar suatu saat dia juga dibaikin dan diopeni oleh anaknya. Kamu memanggilku juga karena orang tuamu. Jadi semua tidak ada yang benar-benar tulus. Kalau Mama Neng ini tidak karena orang tuamu yang minta, Mama Neng juga nggak tahu kisahmu seperti ini. Yang tahu kan kamu sendiri yang cerita. Itu pun dari orang tuamu yang mengakui bahwa dia membuangmu. Mama Neng kan nggak pernah Sekarang tahu. sudah tahu belum? Hah? Sekarang sudah tahu belum? Sudah. Oke, aku lihat pembuktiannya. Kan kemarin-kemarin katanya kamu belum tahu. Sekarang sudah tahu, aku lihat pembuktiannya. Apakah dalam doaku namaku disebut? Dalam doamu apa namaku disebut? Apakah aku akan dipanggil meskipun tanpa orang tuaku? Oke, aku lihat seberapa tulusnya kamu. Kesia manggilnya bukan satu-satu. Berarti sama saja nggak tulus. Lu anak Mama Neng di sini banyak Aku ratusan. tidak bisa berkomunikasi dengan kamu kalau tidak masuk di sini. Wah. Besok kalau gitu didoain nama Kesia ya. Wah, panggil tulisin Kesia Pak. Besok ya. Aku sampai tidak percaya dengan dia. Enggak, insya Allah sama Mama Neng dibantu ya nak ya. Bantu doa. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan tempat yang layak untukmu. Ya. Siapa tahu. Aku anak haram. Iya tahu. Kumpul itu kita kan. Nyidak warungmu. Tapi aja tidak. Aku minta maaf ya, Tidak Nak. akan. Sampai kapanpun tidak akan. Nyawa dibalas dengan nyawa, lihat saja. Bener itu wis. Orang sepertimu tidak pantas dimaafkan. Kerungu dah. Orang selalu menyakitkan terus tahu-tahu minta maaf. Emang dengan minta maaf aku hidup lagi. Emang dengan minta maaf aku dari anak haram akan jadi anak yang spesial. Tidak akan. Intinya nyawa dibayar dengan nyawa. Jangan enak-enak, kamu sudah merampas banyak nyawa.
Nyawa dibalas dengan nyawa, kebahagiaan dibalas dengan kebahagiaan. Kamu sudah mengambil nyawa dan kebahagiaanku, jangan berharap kamu bisa bahagia. Krum, mengerikan enggak? Enggak bakalan. Mosok mateni katene dikai kebahagiaan, mana bisa. Nah, apalagi yang dibunuh anaknya sendiri. Kenapa dari semua orang tua harus dia? Kenapa dari semua orang tua harus dia yang jadi orang tuaku? Kenapa? Ya, ya. Kenapa? Sabar ya nak ya. Sabar. Oh, nanti ini guys ya sudah ditulis sama Mama Ning. Bisa didoakan. Mudah-mudahan doanya Mama Ning. Walaupun anak haram tetap didoakan sama Mama Ning ya. Siapa tahu Allah nanti itu mengampuni dan memberi tempat yang layak untukmu ya. Allah membenci anak haram. Iya, membenci anak haram, tapi kan kamu nggak berdosa. Tapi kotor. Kotor. Tapi aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa menemuiku lagi. Apa? Tidak usah menemuiku lagi. Aku tidak percaya dengan kalian semua. Sama Mama Ning juga nggak percaya. Mama Ning baik sama kamu loh. Itu kan dari mulutmu, tapi tidak dengan penglihatan. Loh, masa gak melihat kalau Mama Ning tulus sama kamu? Sudah ya, balik ya sayang. Apa masih bahagia di sini? Bisa ngobrol-ngobrol? Tidak pernah bahagia satu detik. Tidak pernah bahagia satu detik pun. Siapa tahu sama Mama Ning dijak ngobrol gini bisa mengeluarkan unek-unek di hatimu. Tidak ada. Ya sabar, jangan nangis ya. Mama Ning pengen nangis. Kenapa harus aku? Ya, Mama Ning kasihan kamu. Aku tidak sekuat anak-anak haram lainnya. Anak haram lainnya bisa dendam, bisa jasa-jasanya, dan bisa kuat untuk mereka anak haram. Tapi aku tidak sekuat mereka. Jadi kenapa Allah memilihku untuk menjadi salah satu anak haram? Sabar Aku ya, tidak sekuat itu. sabar ya nak ya. Mana katanya Tuhan adil? Tidak ada keadilan untukku. Tidak pernah bahagia satu detik pun. Tasya, kamu cerita tidak pernah bahagia satu detik pun, kenapa? Mama Ning ingin tahu. Gak pernah ngerasain senang. Memangnya kenapa? Kamu diapain di sana? Tempatku jelek. Tempatnya jelek. Aku bisa melihat anak-anak yang lain lari
nggak salah. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang layak untuk Tasya ya. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, berikan tempat yang layak. Ini dari Mama Neng ya sayang. Sudah jangan nangis. Udah jangan nangis ya nak ya. Udah ya, tenang ya nak ya. Sabar ya. Sabar ya. Nggak usah sentuh-sentuh. Sudah ya pulang yuk. Sudah ya. Mama nih nggak tega lihat kamu nangis. Sudah ya nak ya. Terima kasih ya Mama Neng ya. Kamu mau berbagi cerita. Besok kita doakan ya. Sudah ya. Assalamualaikum. Nangis, nangis. Tisu. Wis krungu. Ngono ku ora teko ta. Ono ki kepiye to, Bu? Ya Allah. Kenikmatan 10 menit tapi membuat anak menderita selamanya. Ya buat apa? Sedih sekali. Tuh nggak semua anak haram itu kuat menghadapi takdir sebagai anak haramnya. Tapi kenapa orang tua tega sekali? Nggak takut besok meninggalnya gimana, Bu? Lah iya. Ya apa ngono perasaan coba aku ingin tahu. Ya apa perasaan? Maaf ya Mbak, nonton orang sakit. Gimana, Bu? Ya apa perasaan? Takut apa? Takut gak ketuman manuk. Apa? Takut. Loh, kan takut. Dia takut kan banyak. Takut apa? Nanti Hari di alam kuburnya begitu. Lah wis mikir ke situ tang tobat, wis tinggalkan tempat sing membuat sampean itu hancur. Gitu loh. Memilih tempat, suatu tempat yang membuat kita itu masuk ke jurang kehancuran, ngapain harus milih tempat situ? Kan banyak tempat yang indah, tempat yang nyaman, yang tempat bahagia kan ada. Nggak harus memilih tempat yang membuat kita hancur. Hancurnya kita kan dari kita sendiri. Rusak kita juga dari kita sendiri. Ya kan? Ketakutan kita juga dari kita sendiri semuanya. Semua dari kita sendiri. Orang lain itu cuma pelantara saja yang membuat kita itu. Tanpa kita itu kedorong ke situ nggak bakalan kita bisa. Masih lanang iku kenceng kaya apa kepingin ngeloni sampean, lek sampean nggak mau di model kaya apa nggak bisa. Iya kan? Terus dari pertanyaannya Bu Ning yang kamu jawab takut di akhir kehidupanmu. Tapi kamu nggak ada. Aku padahal berat kamu bilang aku takut dan kasihan. Gimana Bu? Aku bisa kesana kesini tapi anakku lumpuh begitu. Di sana dia sama siapa? Terus aku dulu lumpuh ya. Aku nggak peduli airku gimana. Yang penting anakku di sana senang. Aku padahal pengen jawaban itu dari kamu Bu. Karena di sana itu tadi kan makanya tanya tempatmu sejelek apa. Dia tidak seperti comberan sampah. Saat detiknya nggak pernah menerima kebahagiaan. Nggak pernah merasa senang. Jadi, ini bukan 1 jam 1 detik pun nggak pernah merayakan. Biasanya kan anak digugurkan di luar nikah. Ini itu dendamnya luar biasa. Tapi lah ini kondisinya lumpuh tidak bisa apa-apa kok. Hatinya tapi dendam Bu. Tapi dendamnya luar biasa, ditunggu sampai di sananya. Dan ibaratnya yang menyakitimu nanti, yang pertama kali menyakitimu sampai matimu nanti ini sampai ucapi seperti itu. Kita tidak percaya nyatanya seperti itu. Ya, memang sampai dia ragu sama Tuhan, nanti kamu yang kena dosanya Bu.
Karena apa? Makanya zina itu dilarang, betul dilarang ya karena Dan itu. termasuk dosa besar ya. Ya karena akibatnya juga besar dan luar biasa. Iya, ini pelajaran saya sangat luar biasa loh, dikira sepele, dikira dilarang tok zina, dilarang karena dosa. Mek ngono tok enteng ya omongan itu tok. Ternyata dibalik dosa itu ternyata ada efek yang luar biasa. Yang sangat luar biasa. Kalau pembuangan bayi seperti ini ternyata bayinya tersiksanya seperti ini. Lah tersiksane arek iku kan otomatis dibekel wong tuane. Iya kan? Sedih arek iku ya dibekel orang tuanya. Lah terus Allah juga murka. Lah bayinya nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu dapat apa? Azab juga, tempat yang buruk. Pangeran sing nyiptakno padha karo diiji. Nah, lah ya kan? Jadi turuti padahal sang dilaknat Allah ibaratnya gak bisa dimasukkan surga, mlebune nang neraka. Ya memang men geret kita ya apa carane beda dibolone kabeh. Iya, iya, tapi ya tergantung kitanya juga. Ini baru yang mati, yang hidup yang tadi kesini anak kecil aku bilang liatnya kasihan itu. Ya sama ketika berhubungan nggak berdoa, makanya pentingnya berhubungan pentingnya berdoa ketika berhubungan ya itu. Gitu yang salah orang tuanya, tapi anaknya nanggung. Itu semuanya. Bukan aku mendahului Allah ya, tapi otaknya susah itu diperbaiki. Karena udah campur. Susah itu. Karena ibaratnya spermane jin campur karo manungsa terus akhirnya tadi. Pertama kali lihat aku aja lah pikiranku nyetuk langsung, anak jin begitu bener aku nggak bohong. Tapi tak astagfirullah, untung orang nyeletuk ya. Aku memang. Aku langsung anak jin. Sering masih aku yang nyeletuk saenake dhewe ku. Mukanya itu sudah muka jin yang itu loh Bu, ya Allah, aku yang berbuat bapak ibu anak yang kena, ayo. Memang iya. Di sini tuh kadar-kadar yo. Orang nggak angin kena apa terus dilokno gak karu-karuan ya kan. Lah memang gitu daripada emang bentuknya begitu. Sak nih. Kalau dipikir mending kamu apa ini? Mending aku itu nggak bisa sembuh kok. Bukan aku mendahului, bisa membaik tapi tidak bisa sempurna. Jadi yo tekan gedene hula-hulu begini tok. Coba suruh ngitung 1 tambah 1 nggak bisa. Siapa sih? Yang tadi anak kecil. Itu. Muka ewek gitu. Jadi nanti tuh tempurungnya sini tuh nggak bisa berkembang. Alah, arek cilik mah. Iya, sininya. Sudah tak kasih tahu. Terus aku bilang diagnosa dokter apa ini, soalnya otaknya loh, tak lihat kata dia kok diagnosa dokter tuh jadi otak kanan dan otak kiri itu tidak ada sambungannya. Kalau leponise tidak. Kata itu, dokter begitu. Kata leponise yo bisa jadi pada waktu dia dulu hamil buat digugurkan buat opo. Iku wis pasti. Tadi yang tanya orang tuanya sih, tapi aku sih ngerti kelakuannya itu ibu bapak begitu. Tapi aku tidak memberikan detail. Ya udah pasrah saja sama Allah Bu. Tapi aku lihat susah. Soalnya itu udah dari kandungan. Nah itu kok kandungan bisa jadi dia itu pada waktu hamil mau atau orang tuanya dulu campur dulu sebelum nikah bisa jadi. Ketika zina sebelum nikah di rahimnya perempuan tuh sudah nempel jin banyak loh. Wah, orang perempuan itu gini, orang perempuan itu bisa jadi kalau kita sering kali berurusan dengan ilmu hitam, ibaratnya kodam gitu aja, sing dipelihara manusia yang punya ilmu hitam itu. Kalau nanti orang itu sering kali dimasuki seperti itu, apalagi zina di luar nikah dan banyak keguguran, dia jin itu langsung menempatkan diri di rahim. Jadi rahim itu dipinjam jin. Lah, lek wis rahim dipinjam jin, yo wis angel ngelairno dhek duwe keturunan sulit. Karena wis dikuasai jin iku. Lah iku nanti hamil terus, ya sering sakit perutnya, tetep ae. Lah engko berapa bulan iku mek 6 bulan tapi iku wis melahirkan. Lah jin sekali ngelahirno sekali ngelahirno pirang atus jin. Ngelahirno tok sekali ngelahirno berat 400 jin. Lah wis ngeri pokoknya. Lah orang laki-lakinya jin, perempuan 1 bisa jadi 60 laki-lakinya jin sing ngeloni. Nah, lah padha karo makane perempuan iku lek banyak zina ya iku dimasuki jin akeh iku.
rahimnya. Ya spermanya banyak ya podo ae, betulnya nggak jauh, ya kan? Makanya ada tata cara untuk berhubungan badan. Banyak orang tahu cara berhubungan badan tapi nggak tahu cara doanya. Berhubungan badan yang ngajarin siapa nggak ono. Pertama-tama lepas celanamu, yang kedua rempah susunya, nggak ada kan ngajari begitu kan. Tapi orang sudah ada di itu Allah sudah ngasih ini bacaan untuk orang berhubungan. Coba bacaan orang berhubungan gimana? Ayo, tahu yo. Tuh, gimana tuh? Nah, pertama Bismillah Al-Fatihah dulu, baru baca doa berhubungan badan. Tapi nggak banyak orang yang tahu itu. Yang penting wis menyalurkan hasrat nafsu. Kalau bisa ya Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah dulu baru doa berhubungan badan. Dan itu di setiap itu ada, dan secara Islam tidak boleh memasukkan ke dubur. Itu haram. Kalau nggak salah begitu. Coba dikoreksi, Jen. Tusuk belakang. Nggak boleh. Meskipun wanita. Nggak boleh. Lewat dubur. Nggak bolehnya karena apa? Yo nanti jadi penyakit untuk si lakinya. Soalnya di dubur itu banyak virus. Tapi laki-laki lebih suka dimasukkan ke dubur. Soalnya lebih sempit gitu. Oh dibangun nang kelek itu. Kekelek terus gimana, Bu? Kekelek. Ya hati-hati ya. Mulai sekarang suami istri baca hafalkan dulu bacaan. Kalau nggak hafal lo tinggal lihat di Google begini. Nggak apa-apa. Insya Allah lebih berkah dan nanti menghasilkan anak solih-soliha daripada anak tiba-tiba begitu. Tadi hampir nyetuk anak jin begitu, ya Allah. Pasti gobane untuk aku nggak nyeletuk begitu ya. Jinnya tuh ya jin komplong begitu yang nggak ada otaknya sama. Hampir nyeletuk anak jin, ya Allah. Untung Lindi sudah ke filter. Ya Bu, sudah apa ada lagi Bu? Sudah. Ayo sudah wis Ini yang brand, ayo. Ini penemuan. Lagi penemuan.